Sukriya pada tahun 2014 pernah menyatakan bahwa perkembangan pariwisata mampu meningkatkan penciptaan kesempatan kerja, sekaligus meningkatkan pendapatan nasional serta berpengaruh pada penerimaan pajak dan nilai tukar rupiah. Dalam hal ini, saya akan membahas tentang pengelolaan pariwisata dengan topik identifikasi konflik pengelolaan wisata sumber maron di Desa Karangsuko, Kabupaten Malang. Things you know, Kabupaten Malang yang terletak di Provinsi Jawa Timur merupakan daerah dengan destinasi wisata yang sangat berpotensi tinggi karena daerah ini memiliki sumber daya yang sangat berlimpah dan juga beragam, yaitu berupa pesona alam, sejarah, maupun budaya. Destinasi wisata yang akan kita bahas di Kabupaten Malang ini yaitu wisata air di Sumber Maron. Wisata ini memiliki daya tarik berupa sumber mata air yang jernih dan air terjun yang indah mengaliri sawah-sawah hijau di sekelilingnya. Wisatawan yang berkunjung di wisata sumber air terjun Sumber Maron ini dapat mencapai 5.000 pengunjung. Nah, kesuksesan kegiatan wisata Sumber Maron ini mampu meningkatkan perekonomian lokal di Desa Karangsuko. Sayangnya, di balik keindahan wisata alam ini ternyata lahan yang digunakan ini bukan sepenuhnya milik pengelola wisata, sebagian masih milik warga lokal. Inilah yang menjadi bibit-bibit konflik antara warga dan aparat desa. Mereka bersitegang. Hingga akhirnya pemerintah memutuskan suatu kesepakatan bahwa lahan warga desa yang telah digunakan untuk kegiatan wisata, mereka bebas mendirikan kios dan mengelola sendiri tanpa adanya intervensi pemerintah. Jadi, inti dari permasalahan yang akan kita bahas ini adalah adanya perebutan siapa yang akan bertanggung jawab dalam mengelola. Aktor-aktor yang terlibat dalam konflik ini yaitu pemerintah Desa Karangsuko dan pihak BPSBS, Badan Pengelola Sarana Air Bersih dan Sanitasi. Kenapa? Karena alasannya adalah pihak BPSABS ini ingin mengambil alih sepenuhnya pengelolaan atas wisata Sumber Maron. Agar apa? Agar dapat sekaligus dikelola dengan program mereka, yaitu penyaluran air bersih. Namun pemerintah desa tidak ingin. Mereka tetap ingin pengelolaan dipegang oleh warga desa dengan alasan keberadaan wisata Sumber Maron ini sangat bermanfaat dapat menumbuhkan ekonomi desa. Gitu. Tujuan topik yang kita akan bahas kali ini yaitu pertama untuk mengidentifikasi apa sih penyebab konflik pengelolaan ini, dan juga yang kedua adalah kita akan mengkaji bagaimana proses penyelesaian konflik pengelolaan wisata Sumber Maron. Untuk metode penelitian, proses mengkaji topik ini menggunakan desain penelitian metode literatur review dan pencarian artikel di jurnal yang digunakan menggunakan portal Google Scholar dan Publish Parish. Selanjutnya, hasil yang telah saya dapatkan dari menganalisis jurnal literatur sejumlah 2 yang berkaitan dengan topik utama tadi, yaitu yang pertama, jurnal itu adalah judulnya Konflik Manajemen Antara Pengelola dan Masyarakat di Tahura Juanda. Dalam jurnal tersebut menghasilkan 3 pembahasan, yaitu yang pertama, apa saja faktor penyebab konflik dari pengelola dan masyarakat, kemudian implikasi konflik baik itu secara ekonomi, sosial, dan juga lingkungan, kemudian solusi penyelesaian konflik tersebut. Sedangkan jurnal kedua dengan judul Konflik Sosial dalam Pengembangan Objek Wisata Candi Muara Takus. Dalam jurnal tersebut menghasilkan 2 pembahasan, yaitu apa saja faktor pendorong konflik sosial dalam mengembangkan objek wisata tersebut dan siapa saja aktor yang terlibat dalam konflik tersebut. Konflik ini terjadi karena perselisihan paham yang dimana pihak BPSABS ingin mengelola wisata Sumber Maron. Sedangkan wisata Sumber Maron ini awalnya memang sudah dikelola oleh pemerintah desa, tetapi tidak memiliki struktur pengelolaan yang resmi. Akibat keinginan dari pihak BPSABS, ini muncul konflik terjadi yang membuat pihak pemerintah desa Karangsuko untuk mempertahankan pengelolaan wisata Sumber Maron tersebut. PLTMH, yaitu pembangkit listrik tenaga mikrohidro, dikelola oleh BPSABS yang digunakan untuk menyalurkan air-air ke rumah warga desa Karangsuko. Lokasi PLTMH ini memang satu tempat dengan wisata Sumber Maron. Perkembangan wisata Sumber Maron yang semakin ramai pengunjung dilihat oleh pihak BPSABS membuat mereka tertarik untuk ikut serta mengelola wisata Sumber Maron dengan PLTMH. Selanjutnya adalah upaya penyelesaian konflik. Penyelesaian konflik didasarkan atas perubahan pandangan dari pihak yang terlibat konflik sehingga perselisihan dapat berakhir. Pelaksanaan musyawarah desa bertujuan untuk mencari solusi dari konflik perebutan pengelolaan wisata Sumber Maron antara pemerintah desa dengan pihak BPSABS. Dalam musyawarah itu juga dibahas struktur kelembagaan pengelola wisata yang secara resmi dan legal. Yang terakhir adalah implikasi kebijakan.
Hasil penyelesaian konflik wisata Sumber Maron menghasilkan bahwa musyawarah desa dilaksanakan pada tanggal 8 April 2016 dengan DPRD Kabupaten Malang sebagai mediator. Kesimpulannya adalah pemerintah desa menjadi lembaga pengelola resmi dan legal wisata Sumber Maron.